A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wal muallifu rahimahullahu ta'ala. Nafa'anallahu bi barakatihi wa bi barakati ulumihi. Amin ya rabbal alamin. Kitabu ahkamin nikahi wa ma yata'allaqu bihi wa fi ba'dhin nusakhi wa ma yattasilu bihi minal ahkami wal qadaya wa hadhil kalimatu saqitatun min ba'dhi nusakhil matni. Wan nikahu yutlaqu lughatan 'ala dhammi wal wat'i wal 'aqdi wa yutlaqu syar'an 'ala 'aqdin mustamilin 'ala al-arkani wasyurut. Bismillahirrahmanirrahim. Ini satu kitab pada menyatakan hukum-hukum nikah. Jadi sekarang kita membacakan kitab Fathul Qarib langsung kepada kitab yang membahas hukum-hukum nikah. Di sini oleh musannif di dalam kitab ini membahas tentang hukum nikah dan juga segala sesuatu yang berkaitan dengan nikah. Wa ma yata'allaqu bihi. Wa fi ba'dhin nusakhi, dan sebut dalam sebahagian niskhah itu ibarahnya bukan dengan wa ma yata'allaqu bih, akan tetapi dengan ibarat wa ma yattasilu bih, dan membahas tentang sesuatu yang ittisal, yang bersambung dengannya nikah. Minal ahkami, yaitu daripada segala hukum-hukum, wal qadaya, dan juga qadiyah-qadiyah, kaedah-kaedah. Semuanya yang terkait dengan nikah. Wa hadhil kalimatu saqitatun, dan bermula ini kalimat qadaya itu gugur. Saqitatun, gugur, mim ba'dhi nusakhil matni, daripada sebahagian niskhah matan. Kemudian selanjutnya, apa makna daripada nikah? Wan nikahu yutlaqu lughatan, dan bermula nikah itu diitlakkan, pemakaian nikah lughatan secara lughawi, secara bahasa, ala dhammi wal wat'i wal 'aqdi. Ada pemakaiannya, ada yang itlak kepada dhammi dan juga wat'i dan juga 'aqdi. Ada tiga itlak terhadap kalimat nikah. Itu secara lughawi. Adapun secara syara', wa yutlaqu syar'an 'ala 'aqdin mustamilin 'ala al-arkani wasyurut. Dan diitlakkan akan nikah pada syara' di atas satu akad yang mencakup ke atas segala rukun-rukun dan syarat-syarat. Adapun hukum nikah, wan nikahu mustahabun liman yahtaju ilaihi bitauqani nafsihi lil wat'i wa yajidu uhbatahu ka mahrin wa nafaqatin. Dan bermula nikah itu disunnahkan, mustahab hukumnya. Bagi siapa? Bagi orang yang berhajat kepadanya nikah, bitauqani nafsihi, dengan sebab ada keinginan atau kerinduan, kecenderungan dirinya untuk melakukan wata'. Maka bagi orang itu sunnah. Wa yajidu uhbatahu, takkan tetapi dia juga memperoleh atau memiliki uhbah, biayanya. Biayanya itu termasuk apa saja? Uhbah yang dimaksud seperti kamahrin, seperti mahar, wa nafaqatin, dan juga seperti nafkah yang akan dia gunakan setelah nikah nanti. Jadi uhbah termasuk mahar yang merupakan harta yang pertama sekali yang dijadikan sebagai harta pada akad. Kemudian nafkah adalah harta yang nantinya diberikan kepada calon istrinya. Itu semua termasuk kepada uhbah.
Fa in faqadal uhbah, maka jika dia orang tersebut tidak memiliki uhbah, biaya, baik mahar ataupun nafkah, lam yustahabban nikahu, niscaya tidak disunnahkan akan nikah. Bagi orang itu yang tidak memiliki uhbah, tidak sunnah hukum baginya melaksanakan nikah. Jadi kalau tidak sunnah, ada kala nanti mubah ataupun bahkan haram. Wa yajuzu lil hurri ay yajma'a baina arba'i haraira faqat. Adapun jumlah wanita atau perempuan yang bisa dinikahi, dan boleh bagi orang yang merdeka, si lelaki yang merdeka, bahwa menghimpun ia di antara 4 orang perempuan yang merdeka sahaja. Jadi maksimal seorang lelaki merdeka itu boleh dia menikahi 4 orang wanita, itu maksimalnya. Tidak boleh lebih daripada 4. Illa an tata'ayyanal wahidatu fi haqqihi, kecuali bahwa sudah tertakyin bagi orang itu, hanya boleh bagi dia menikah dengan 1 orang wanita saja pada fi haqqihi, pada haknya. Itu contohnya bagaimana? Kanikahi safihin wa nahwihi, seperti menikahnya si safih, orang yang terlalu boros terhadap harta, yang tidak bisa dibendung, keinginannya hanya berpoya-poya menghabiskan harta. Jadi bagi orang itu dia hanya tertakyin 1 saja menikah. Mimma yatawaqqafu 'alal hajah, daripada barang yang terhenti di atas hajat. Karena 1 itu memang hajat baginya untuk menikah. Mungkin kalau dia tidak menikah akan terjadi sesuatu yang diharamkan. Wa yajuzu lil 'abdi walau mudabbaran aw muba'adan aw mukataban aw mu'allaqan 'irquhu bi sifatin ay yajma'a bainas naini ay zaujataini faqat. Dan boleh bagi hamba sahaya yang lelaki, walaupun si hamba sahaya itu seorang mudabbar, ataupun dia seorang hamba yang muba'ad, yang merdeka setengah, au mukataban, ataupun dia berstatus sebagai hamba sahaya yang mukatab, ataupun au mu'allaqan idquhu, ataupun seorang hamba sahaya yang kemerdekaannya itu ditaklikkan dengan 1 sifat. Jadi kesemuanya itu, setiap hamba-hamba yang memiliki sifat-sifat yang 4 tadi, semuanya ay yajma'a bainas naini, bahwa boleh menghimpun di antara 2, artinya 2 istri sahaja. Jadi bagi hamba sahaya boleh menghimpun paling maksimal 2 istri. Jadi berarti bagi hamba sahaya boleh dia menikah dari 1 orang sampai 2 orang istri. Sedangkan orang yang merdeka tadi dari 1 hingga 4 maksimalnya. Wala yankihul hurru amatan li ghairihi illa bisyartaini. Dan tidak dibolehkan menikah oleh seorang lelaki yang merdeka akan seorang hamba sahaya, li ghairihi, hamba sahaya yang merupakan hamba sahaya milik orang lain, illa bisyartaini, kecuali ada 2 syarat. Kalau terlaksana 2 syarat ini, baru dia seorang merdeka itu boleh menikahi seorang hamba sahaya. Apa syaratnya? Adamu sidaqil hurrah, tidak memiliki mahar untuk menikahi perempuan yang merdeka. Dia terlalu fakir atau terlalu miskin, tidak memiliki biaya atau mahar untuk melaksanakan nikah dengan orang merdeka. Mungkin kalau dia tidak menikah akan ditakutkan terjadi sesuatu yang diharamkan. Itu syarat pertama, tidak ada mahar. Au faqdul hurrah, ataupun memang tidak ada
di wilayah itu satu pun perempuan yang merdeka, yang ada hanya hamba sahaya. Au adamu ridhaha bihi, atau ketiadaan ridhanya perempuan merdeka dengannya si lelaki yang merdeka, ataupun tidak ada seorang pun wanita merdeka yang mau menikah dengan lelaki tersebut. Wa khauful anati ay az-zina muddata faqdil hurrati, dan juga takut terjadi anat. Anat artinya terjadi zina selama ketiadaan perempuan yang merdeka. Jadi selama tidak adanya perempuan yang merdeka di wilayah itu dan dia tidak menikah karena tidak ada perempuan merdeka, itu ditakutkan terjadi zina. Maka boleh pada ketika itu dia menikahi seorang hamba sahaya. Wa tarakal musannifu syartaini akharaini, dan telah meninggalkan oleh musannif akan dua syarat yang lain. Ternyata ada dua syarat yang lain yang tidak ditulis oleh musannif. Ahaduhuma, bermula salah satu daripada dua syarat tersebut, alla yakuna tahtahu hurratun muslimatun au kitabiyatun tasluhu lil istimta'. Yang pertama, bahwa tidak adalah di bawahnya seorang perempuan merdeka. Maksudnya dia tidak memiliki, memang si lelaki merdeka itu tidak memiliki istri. Istri, baik istri perempuan yang merdeka, yang Islam, ataupun seorang istri yang kitabiah, yang patut bagi dia untuk melakukan istimta'. Wasani, dan bermula yang kedua, Islamul amatillati yang kihuha al-hurru. Syarat yang kedua, syarat yang lain yang nomor 2, Islamnya si hamba sahaya yang ingin dinikahi oleh si merdeka, si lelaki merdeka tadi. Fala yahillu li muslimin amatun kitabiyatun, maka tidak halal bagi seorang muslim oleh seorang hamba sahaya yang kitabiah. Maka tidak boleh bagi orang yang muslim menikahi seorang hamba sahaya yang kitabiah. Wa iza nakahal hurru amatan bisyurutil mazkurah thumma aisara wa nakaha hurratan lam yanfasikh nikahul amati. Dan apabila, sekarang masalahnya begini, wa iza, dan apabila telah menikahi oleh si lelaki merdeka seorang hamba sahaya yang perempuan, bisyurutil mazkurah, dengan syarat-syarat yang telah disebutkan tadi. Setiap syaratnya terlaksana, lengkap syaratnya. Summa aisara, kemudian dia telah kaya, telah memiliki kemudahan harta. Wa nakaha hurratan, dan dia kembali menikahi seorang perempuan merdeka yang lain. Itu bagaimana? Apakah hamba sahaya yang dia nikahi sebelumnya itu terfasakh nikahnya atau tidak? Maka di sini oleh musannif menyambung lam yanfasikh nikahul amati, niscaya tidak infisah, tidak terfasahlah nikah si hamba sahaya. Nikah si hamba sahaya yang telah dinikahi oleh si lelaki merdeka tadi. Jadi tidak terfasah. Sekian pembahasan kita di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.